Assalamualaikum. Ayo kita berdoa dulu, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi dulu ya, hari ini apa ada yang tidak masuk? Oh iya, ada yang sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Dan semoga bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi bersama kita semua. Ada yang tahu kenapa kelas 3 sama kelas 4 kita satuin? Kenapa ayo? Ya, karena guru kelas 3 Bu Ida nggak bisa masuk karena ada halangan. Jadi kelas kita hari ini disatuin ya. Untuk kelas 3 boleh baca buku dulu sebentar ya. Kelas 3 pelajaran hari ini bahasa Indonesia kan? Ya, kelas 3 boleh baca buku dulu sebentar. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Nih, kelas 4. Kemarin kita sudah belajar apa? Ya, kita sudah belajar IPA. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Tentang gerak. Ya, tentang gerak. Nah, siapa sih yang masih ingat gerak itu apa? Ya, ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang gaya. Ada yang tahu tidak apa itu gaya? Ya, gaya itu yang menyebabkan benda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibu ada di sini, terus ibu pindah ke sini, itu disebut gaya. Oke, sekarang kita akan belajar gaya dengan menggunakan PowerPoint. Ini dia tentang gaya. Ini pengertian gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari telah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut gaya. Nah, itu adalah gaya. Sifat-sifat gaya nih. Sifat-sifat gaya membuat benda menjadi berubah posisi. Contoh, mendorong meja, menendang bola, bermain tarik tambang, dan lain sebagainya. Yang dapat membuat benda menjadi berubah bentuk, itu juga termasuk gaya. Contoh, bermain plastisin, menggiling adonan kerupuk, dan membuat bakso. Ini macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek semakin besar. Di sini juga ada manfaatnya, manfaat gaya gesek. Nah, manfaat gaya gesek yaitu saat mengerem sepeda, kan pas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Permukaan ban dibuat beralur agar supaya dengan dapat memperbesar gesekan ban dengan jalan. Tujuannya untuk mencegah kendaraan tergelincir. Ini yang tadi. Nah, sekarang yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Contohnya, buah kelapa yang jatuh ke bawah, bola yang dilempar akan jatuh ke bawah. Nih, ada manfaat gaya gravitasi yaitu benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Air laut yang menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi.
manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Di sini juga ada manfaat gaya magnet, yaitu penerapan gaya magnet pada kompas untuk menunjuk arah. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi ya. Nah, yang keempat ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya itu untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang itu menggunakan tenaga otot manusia atau hewan. Yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Contohnya listrik statis, yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas sehingga memiliki muatan listrik pada penggaris plastik. Nah, itu dia PowerPoint tentang gaya, pengertian gaya dan macam-macam gaya. Nah, itu dia yang udah dijelasin tentang gaya yang ada di dalam PowerPoint-nya Ibu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu gaya? Nih, gaya itu seperti ini, seperti kursi ini. Kursi kita dorong. Nah, ini mengalami perubahan yang itu disebut gaya. Nah, sekarang Ibu punya tugas. Nanti anak-anak kerjain tugasnya ya. Nih, Ibu bagikan tugasnya ya. Untuk kelas 4 tolong kerjain dulu tugasnya. Ibu ngajarin kelas 3 dulu. Nah, kelas 3. Kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata ulang. Apa sih kata ulang itu? Ada yang tahu tidak apa itu kata ulang? Apa sih kata ulang itu? Nah, kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan. Contoh, ada yang tahu tidak? Contohnya kata ulang itu seperti apa yang mengalami kata pengulangan kata? Ya, kata ulang itu seperti contoh berlari-lari. Nah, kata lari mengalami pengulangan. Terus seperti berulang-ulang. Nah, kata ulangnya itu ada 2 kali mengalami pengulangan. Itu disebut kata ulang. Coba ada yang tahu contoh lainnya? Ya, seperti itu. Seperti berlari-lari tadi udah. Terus apa lagi? Ya, masih banyak lagi ya kata ulang itu. Seperti bolak-balik, Bu. Itu kata ulang apa bukan? Kan bolak sama balik, bukan balik-balik. Iya, itu juga termasuk kata ulang. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu kalian tahu tidak ini apa? Ini apa nih? Ibu punya apa ini? Iya, ini gambar seri. Nanti anak-anak, gambar seri ini dibikin cerita ya. Terus yang di dalamnya terdapat kata ulangnya, oke? Nih contoh. Ini gambar ini. Gambar ini ya, ini deketin ya biar kelihatan. Ini misalnya kalian kasih nama kalian sendiri. Kayak ibu misalnya nih. Ibu kasih nama ini Andi nih ya. Ini kan cowok anaknya. Andi bangun tidur, langsung pergi ke kamar mandi.
Andi mandi menggunakan air, menyiramnya berkali-kali. Nah, kata berkali-kali itu kan termasuk kata ulang. Nah, seperti itu ya. Seterusnya sampai Andi sarapan, Andi berangkat sekolah, sampai Andi sampai ke kelas itu kalian buat kalimatnya, kalian buat karangannya, oke? Ya, coba kalian bikin. Nanti aku bagikan ya ininya ya. Kalian kerjakan. Nah, kalau sudah kelas 4 sudah tugasnya? Ya, bagus kalau udah. Kelas 4 sudah tugasnya? Ya, bagus kalau udah. Apa kesimpulan dari gaya? Ya, kesimpulannya adalah gaya adalah pergerakan sebuah benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sudah paham sampai sini anak kelas 4? Ya, bagus. Sekarang kelas 3 sudah belum buat rangkumannya, buat karangannya? Kalau sudah, berarti sudah tahu dong, sudah paham tentang kata ulang itu apa? Bagus, pinter. Apa sih kesimpulannya kata ulang itu apa? Iya, pinter. Kata ulang yaitu kata yang berulang-ulang, yang di dalamnya ada pengulangan kata. Contohnya seperti tadi itu berlari-lari, berkali-kali. Terus apa lagi? Masih banyak lagi ya. Seperti bolak-balik itu juga termasuk kata ulang. Nah, ini ada tugas untuk kelas 3. Nanti kalian kerjakan tugasnya di rumah. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Udah paham semuanya? Pinter. Jadi kita tutup saja pelajaran hari